Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muflihul Fajri. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Petanahan, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 Kementerian Agama di LPTK UIN Salatiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Silakan untuk Mas Fitroh untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menambahkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme terhadap negara Republik Indonesia. Dimohon semuanya untuk berdiri ya. Nah, sebelum itu Pak Guru akan menanyakan materi sebelum pertemuan hari ini atau materi minggu kemarin. Kita sudah belajar tentang apa kemarin? Ya, memenuhi janji, mensyukuri nikmat, kemudian apa lagi? Menjaga lisan, kemudian menutupi aib orang lain ya. Di materi hari ini kita akan belajar bersama yaitu tentang menghindari perkelahian pelajar, minuman keras dan narkoba. Coba. Apa itu perkelahian? Menurut kamu itu perkelahian itu apa ini? Pertarungan, boleh. Apalagi? Pertengkaran. Boleh. Tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama adalah mampu menganalisis dan memahami dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang melarang perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menganalisis dampak negatif dari perkelahian, miras, dan narkoba. Coba Mas Triven bacakan pengertiannya coba. Perkelahian pelajar atau tawuran adalah bentuk kekerasan antar kelompok siswa yang sering kali terjadi di luar lingkungan sekolah. Perilaku ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merusak fasilitas umum dan membahayakan nyawa orang lain. Oke, dari pengertian perkelahian ini ya, bentuk kekerasan antar kelompok siswa ya, sering sekali ya kita bisa melihat di dunia masa ya, media sosial ya. Itu di jalanan katanya tadi ya, itu juga banyak sekali. Kemarin yang sempat viral demonstrasi. Nah, ini sering sekali terjadi. Akibatnya apa? Di sini dikatakan akibatnya merusak fasilitas umum ya, merusak fasilitas umum ya. Di sini bisa merusak fasilitas umum. Nah, sekarang faktor penyebabnya kenapa bisa terjadi perkelahian? Coba Cahyo, apa yang pertama ini? Apa ini Cahyo ini? Iya, solidaritas kelompok yang salah nih. Ada solidaritas kelompok yang salah. Temennya banyak, tetapi di situ tidak solid. Solidnya dalam hal yang buruk betul. Ada kan ya teman kamu solid, tapi solidnya yang kurang benar. Akhirnya ikut-ikutan tidak benar. Maka ini penyebab utamanya ini ya. Yang kedua adalah apa ini? Vidya nih. Yang kedua adalah mencari jati diri. Mencari jati anggapannya seperti ini. Anggapannya itu kalau punya ya teman senang berantem ya, sering berkelahi, itu akibatnya seperti ini. Maksudnya beranggapan bahwasanya kamu itu ini loh, saya loh gitu loh.
ingin diakui, ya kan? Kadang kalau kamu punya teman senang berkelahi kan, ini loh aku loh, gitu kan? Ya, ini sering sekali terjadi karena itu. Yang ketiga adalah karena apa ini? Iya. Ya ini tekanan dari senior. Ada teman kakak kelas, misal kamu kelas 11, kakak kelasmu kelas 12. Kamu takut dengan dia, kalau tidak melakukan apa yang dia perintah, kamu takut. Akhirnya ikut-ikutan, ya. Kemudian teman sebaya, teman satu angkatan, satu kelas, ya, kurang baik, sama, ya. Nanti perilakunya menjadi kurang baik. Nah ini. Kemudian yang terakhir adalah apa ini? Nah, ini adanya komunikasi. Harus bangun komunikasi yang baik, ya. Sifat empati, empati itu adalah bentuk sikap yang sangat baik, ya. Tetapi kita balik, empatinya di sini karena empati yang kurang baik. Maksudnya apa? Kamu dengan teman kamu bekerja sama, tetapi dalam hal yang tidak baik atau buruk. Nah, ini jadinya efeknya tidak baik. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini. Oke. Dampak negatifnya ini. Kalau orang berantem untuk diri sendiri. Kenapa ini pertama ini? Terluka, terus cacat, putus sekolah, kehilangan nyawa. Sudah lihat contohnya yang demonstrasi kemarin, contohnya itu ya. Kemudian banyak yang terluka, cacat fisiknya, ya kan? Kemudian di sini putus sekolah. Kenapa putus sekolah? Karena melanggar norma-norma hukum, ya. Kena pidana, akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah. Kemudian kehilangan nyawa atau mati. Udah hidup cuma sekali di dunia, ya kan? Siapa yang bisa membeli nyawa? Nggak ada kan? Nggak ada. Makanya sekali ini. Kemudian dampaknya bagi keluarga apa ini? Ya. Apa ini? Merusak nama baik. Itu anaknya siapa itu? Oh, pantesan itu anaknya ini, ya. Maka keluarganya jadi tercemar, ya. Jadi buruk. Kemudian menimbulkan kecemasan, ya, yang melihat di berita, ya. Anakku bagaimana, keluargaku bagaimana, ya, ikut demo misalkan, ya, ataupun berkelahi tawuran. Nah, ini di lingkungan pelajar itu sering sekali, ya. Kemudian bagi sekolah ada dampaknya enggak apa nih? Iya, iya, betul. Apalagi? Betul. Coba ada teman kamu yang berkelahi ataupun melakukan hal pengrusakan, ya, di lingkungan pemerintahan, ya, itu nanti sekolahnya yang berdampak, ya, karena kamu masih sebagai siswa dan siswi. Pihak sekolah dipanggil, ya, kemudian diinterogasi, diwawancarai dan sebagainya, sekolah yang kena. Nah ini. Maka dari situ juga bisa menjadikan suasana itu tidak nyaman. Punya teman satu kelas yang sering berkelahi, tawuran, ya kan? Kan jadinya nggak enak, ya. Ah, kayaknya males ini, atau bahkan takut bisa jadi, ya. Takut tuh. Teman saya senang berkelahi, senang tawuran, takut teman kelasnya ini. Nah, dampak bagi masyarakat apa ini? Ya, ya, betul. Meresahkan warga, ya. Warga sekitaran resah, ya. Misalkan rombong-rombong, ya, mau tawuran rombong-rombong, pakai kendaraan motor, bawa senjata tajam, ya kan? Warga sekitar dari lingkungan yang terdampak dari kegiatan pelajar tawuran dan perkelahian, ini pasti rasanya resah, ya. Keamanan lingkungan jadi terancam. Warga yang mau lewat situ jadi takut, ya kan? Aduh, ini masih ada apa enggak? Nah itu. Nah, kemudian, nah selanjutnya kita bahas tentang minuman keras. Apa? Coba Mas Aruf baca pengertian minuman keras ini apa nih? Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol dan jika dikonsumsi berlebihan dapat menimbulkan efek memabukkan. Miras memiliki dampak buruk pada kesehatan fisik. Sekarang, ya. Nah, silahkan kamu amati, ya, video yang Pak Guru tampilkan ini, ya. Manfaat dan hikmah yang dapat diambil, ya. Kemudian solusi, ya, dari peristiwa
video tadi ya. Pak Guru memberikan lembar KPD-nya ya. Nah. Menggunakan jurnal boleh menggunakan buku paket boleh, LKS boleh untuk mencari jawaban dari studi kasus tersebut ya sebagai bahan referensi. Diskusikan dengan kelompok kalian ya. Latar belakang ya. Karena awalnya Danu berasal dari keluarga yang mampu, tapi ibu dan ayahnya terlalu sibuk sehingga Danu kurang mendapat kasih sayang dan perhatian orang tuanya, sehingga Danu dihati teman-temannya untuk mencoba perobatan terlarang. Iya, oke ya, betul sekali ya. Latar belakang dari tadi ya, dari pengamatan dari kelompok 1 ya, studi kasus tadi itu keluarganya mungkin bisa jadi terlalu sibuk ya, sehingga Danu bertemu dengan temannya kemudian menjadikan mengkonsumsi narkoba. Ya, aplaus untuk kelompok 1. Ya, terima kasih. Ya, silakan langsung duduk mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Kita semua ya. Oke. Jadi studi kasus tadi ya. Kita tadi sudah melakukan studi kasus, kemudian kita tadi sudah melakukan studi kasus, kemudian kita tarik ya sebuah kesimpulan di pembelajaran pagi hari ini, yaitu terkait yang pertama adalah tentang perkelahian remaja atau pelajar. Jadi hindari segala sesuatu yang berkaitan dengan perkelahian atau konflik antar pelajar, baik di situ antar individu ataupun antar kelompok atau dinamakan tawuran. Yang kedua adalah terkait dengan minuman keras. Minuman keras itu tidak ada yang dapat membuat baik pada diri manusia ya. Ada menyebabkan kerusakan pada tubuh, fisik, kemudian mental ya. Jadi tidak ada yang minum itu menjadi hal yang baik, minuman keras tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah tentang menghindari narkoba. Obat-obatan tersebut adalah obat-obatan yang menyebabkan apa? Apa ini? Menyebabkan kecanduan, betul, kecanduan, ketagihan yang menyebabkan nanti efek sampingnya adalah kerusakan otak, fisik, mental. Dari semuanya itu mari kita semuanya menghindari dari segala sesuatu yang berkaitan dengan narkoba ya. Tidak boleh berkelahi, tidak boleh minuman keras, tidak boleh narkoba. Nah, dari hal tersebut ya, ada sebuah refleksi pertanyaan dari Pak Guru. Apakah ada kesulitan terkait materi pada hari ini? Nah, oke. Yang kedua, apakah semua sudah memahami materi hari ini? Alhamdulillah ya. Yang ketiga, adakah manfaat yang dapat diambil? Ada banyak. Yang terakhir, apakah pembelajaran hari ini menarik? Oke, alhamdulillah ya. Aku rasa di pertemuan hari ini sudah cukup. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang syiar agama Islam ya, melalui khotbah, melalui ceramah dan lain sebagainya. Baru tutup pertemuan pada hari ini dengan kita membaca doa bersama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Semoga di pertemuan berikutnya kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya. Sekian dari Pak Guru, banyak kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke.